Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsudin, Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar, mendukung adanya video pembelajaran ini yang dibuat oleh Saudara Muhammad Ridwan SPD, Guru SD nomor 163 Bontopano, Kabupaten Takalar. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman guru khususnya di Kabupaten Takalar dan guru pada umumnya. Video ini dibuat bukan hanya dalam rangka pembelajaran masa pandemi, tetapi akan sangat bermanfaat pada pembelajaran masa new normal yang akan datang. Kepada yang menonton video ini, agar memberikan like, di-share dan di-subscribe untuk mendapatkan video kelanjutan dari video pembelajaran ini. Salam sehat dan salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Takalar. Jangan lupa makan buah lontar. Jika ingin menjadi anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, ayo kita belajar. Halo anak-anak yang cerdas. Berjumpa kembali pada video pembelajaran tematik kelas 5, tentunya bersama Pak Ridwan. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Ridwan berharap mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kalian semua semangat mengikuti pelajaran dari Pak Ridwan. Baik anak-anak yang cerdas, seperti biasa sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali dulu dengan doa. Nah, doa kali ini akan dipimpin oleh teman kalian Nur Rehana Syam dan Kasma. Baik, anak-anakku yang cerdas, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berkahilah aku rezeki untuk dapat pemahaman. Amin. Nah, anak-anak yang cerdas, pada video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tema 9, benda-benda di sekitar kita, pada subtema pertama, benda tunggal dan campuran, dan pada pembelajaran ke-5. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah anak-anak yang cerdas. Suatu hari, Lani bersama keluarga berkeliling kota dengan mengendarai mobil. Nah, saat lampu lalu lintas berwarna merah, mobil yang dikendarai oleh ayah Lani berhenti. Nah, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu atau kaca mobil. Nah, ternyata orang tersebut menyodorkan selembar kertas anak-anak yang cerdas. Nah, kira-kira apa ya isi kertas yang disodorkan oleh orang tersebut? Nah, ternyata kertas itu berisi iklan. Nah, berikut ini adalah iklan yang diterima oleh ayah Lani. Anak-anak yang cerdas, nah inilah iklan yang diterima oleh ayah Lani.
Nah, jadi iklannya ini dari toko Mas Subur, anak-anak yang cerdas. Nah, jual beli perhiasan logam mulia. Nah, beralamat di Jalan Mulia Selatan nomor 65 Jakarta. Nah, di sini juga terdapat nomor telepon ya, anak-anak yang cerdas. Nah, dari iklan tersebut, maka kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu apa saja unsur-unsur yang ada pada iklan di atas? Nah, jadi Pak Ridwan akan menjawab ya. Jadi unsur-unsur yang terdapat pada iklan di atas, yang pertama ada nama produk ya. Jadi nama produk toko Mas Subur. Kemudian ada gambar produknya, anak-anak yang cerdas. Nah, kemudian selanjutnya ada kalimat iklan. Nah, di sini kalimat iklannya yaitu jual beli perhiasan logam mulia. Kemudian terdapat keunggulan produk. Nah, jadi keunggulan produknya di sini yaitu yang menunjukkan keunggulan produk di sini yaitu nomor 1 ya, anak-anak yang cerdas. Jadi quality atau kualitas gua rated-nya. Kemudian terdapat nomor telepon. Dan terakhir ada alamat pengiklan ya, anak-anak yang cerdas, yaitu Jalan Mulia Selatan nomor 65 Jakarta. Anak-anak yang cerdas, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah menurutmu unsur-unsur pada iklan di atas lengkap? Nah, jadi apakah iklan toko Mas Subur ini sudah lengkap atau belum ya, anak-anak yang cerdas? Nah, jadi menurut Pak Ridwan, iklan ini sebenarnya sudah memenuhi beberapa unsur. Akan tetapi alangkah baiknya jika pada iklan ini juga terdapat harga produknya, anak-anak yang cerdas. Nah, jadi misalnya harganya berapa per gram ya. Jadi menurut Pak Ridwan iklan ini belum lengkap karena masih ada beberapa unsur yang belum terdapat pada iklan ini, seperti harga produk. Nah, anak-anak yang cerdas, agar dapat menarik perhatian khalayak, iklan dalam media cetak harus memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut. Nah, jadi ciri-ciri bahasanya itu yang pertama menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang kedua menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Nah, seperti iklan yang tadi ya, anak-anak yang cerdas. Jadi iklan toko Mas Subur. Jadi di situ terdapat quality. Jadi quality atau kualitasnya itu nomor 1. Nah, itulah yang menjadi pemikat atau memiliki daya sugesti bagi orang-orang yang membaca iklan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kata konotasi positif. Nah, kemudian yang keempat isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Anak-anak yang cerdas, iklan pada gambar di atas yaitu iklan toko Mas Subur ya, itu menawarkan jual beli emas di toko Subur. Nah, tahukah anak-anak yang cerdas bahwa emas ada yang termasuk zat tunggal dan ada yang termasuk zat campuran. Emas murni yang memiliki kadar 24 karat termasuk zat tunggal. Sedangkan emas yang sudah dicampur dengan logam tembaga memiliki kadar 22 karat, 20 karat, atau 18 karat. Emas seperti itu termasuk dalam benda zat campuran karena sudah dicampur dengan logam tembaga. Nah, selain itu, ada emas berwarna putih yang dinamakan emas putih. Emas putih juga merupakan benda zat campuran. Nah, emas putih merupakan campuran antara emas, tembaga, dan perak. Campuran tersebut merupakan campuran homogen ya, anak-anak yang cerdas. Nah, ingatkah kamu dalam pembelajaran 2 bahwa zat campuran ada 2, yaitu zat campuran homogen dan heterogen? Nah, mari kita mengidentifikasikan sifat campuran pada zat.
Anak-anakku yang cerdas, sebelumnya kita telah mempelajari tentang zat tunggal dan zat campuran. Kita juga telah berlatih untuk membedakannya. Nah, sekarang kita akan berlatih mengidentifikasi sifat zat campuran, yaitu homogen dan heterogen ya, anak-anak yang cerdas. Nah, ikutilah langkah kerjanya dengan baik dan hati-hati. Jadi langkah kerjanya itu, yang pertama, sediakan gelas plastik, sendok, air, gula, minyak, pasir, dan pewarna merah. Kemudian langkah kedua, buatlah campuran sesuai tabel berikut, lalu catat hasil pengamatanmu. Anak-anak yang cerdas, nah berikut ini Pak Ridwan sudah membuat tabel ya. Jadi tabel ini sesuai dengan pengamatan yang akan kita lakukan. Nah, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatanmu. Nah, jadi di sini misalnya air dengan gula ya. Nah, apakah ketika air dan gula itu dicampur, apakah hasilnya akan tercampur sempurna ataukah tidak tercampur sempurna? Nah, di sini jika air dan gula itu dicampur, maka hasilnya akan tercampur sempurna, anak-anak yang cerdas. Nah, selain itu ada air dan minyak ya. Nah, air dan minyak ini apabila dicampur maka tidak akan tercampur dengan sempurna. Selanjutnya air dengan pasir. Nah, air dan pasir juga tidak bisa tercampur dengan sempurna. Nah, selanjutnya yang keempat, air dan pewarna makanan, anak-anak yang cerdas. Nah, ketika air dan pewarna makanan itu dicampur, maka hasilnya akan tercampur sempurna. Nah, kemudian minyak dan pasir. Nah, hasilnya tidak akan tercampur sempurna. Kemudian minyak dan pewarna makanan. Nah, juga tidak tercampur dengan sempurna. Dan yang terakhir, minyak dan gula. Nah, hasilnya juga tidak tercampur dengan sempurna. Nah, anak-anak yang cerdas, dari tabel hasil pengamatan kita tadi, campuran manakah yang tercampur sempurna? Nah, anak-anak yang cerdas, jadi zat yang tercampur sempurna itu hanya dua ya, anak-anak yang cerdas. Yang pertama itu air yang dicampur dengan gula dan air yang dicampur dengan pewarna makanan. Anak-anak yang cerdas, pertanyaan selanjutnya yaitu campuran manakah yang tidak tercampur sempurna? Nah, jadi zat yang tidak tercampur sempurna yaitu air dengan minyak, kemudian air dengan pasir, minyak dengan pasir, minyak dengan pewarna makanan, dan minyak dengan gula. Anak-anak yang cerdas, pernahkah kamu melihat penjual jamu mencampur air dengan serbuk dari kunyit dan buah asam? Percampuran antara air, serbuk kunyit, dan buah asam menghasilkan minuman kunyit asam. Nah, apakah campuran itu tercampur sempurna atau tidak tercampur sempurna? Nah, anak-anak yang cerdas, ayo lakukan percobaan berikut. Kemudian tuliskan hasil percobaan kalian pada buku kalian masing-masing dan laporkan hasil percobaan kalian kepada ibu atau bapak guru kalian. Nah, anak-anak yang cerdas, di sini Pak Ridwan telah membuat laporan percobaan. Jadi, laporan percobaannya itu tentang minuman kunyit asam. Nah, tujuan percobaan. Jadi tujuan percobaannya itu adalah mengidentifikasi sifat campuran. Nah, alat dan bahan yang digunakan. Jadi alat dan bahan yang digunakan di sini ada 6 ya, anak-anak yang cerdas. Jadi yang pertama itu ada gelas, yang kedua sendok,
yang ketiga air putih, yang keempat gula saset, yang kelima serbuk kunyit, dan yang keenam serbuk asam. Nah, bagaimana langkah-langkah percobaannya? Jadi langkah-langkah percobaannya itu, siapkan alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian isi gelas dengan air putih, kemudian masukkan serbuk kunyit, serbuk asam, dan gula. Langkah selanjutnya, aduk-aduk menggunakan sendok kurang lebih 2 menit hingga merata. Kemudian amati perubahan yang terjadi pada campuran asam kunyit tersebut. Nah, bagaimana hasil percobaannya? Jadi hasil percobaannya, setelah dilakukan percobaan di atas dan air didiamkan selama 1 menit, campuran air dengan serbuk kunyit, serbuk asam, dan gula penampilannya sama. Meskipun ketiga bahan sudah tercampur, namun rasa asam, kunyit, dan gula masih terasa. Nah, kesimpulannya apa anak-anak yang cerdas? Nah, kesimpulannya yaitu dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa jamu kunyit asam termasuk campuran homogen. Nah, anak-anak yang cerdas, berbicara tentang jamu, di sini ada lagu yang berjudul Suwe Ora Jamu. Jadi lagu ini berasal dari Jawa Tengah ya, anak-anak yang cerdas. Nah, apakah kalian pernah menyanyikan lagu ini? Suwe ora jamu, jamu godong tela. Suwe ora ketemu pisan gawe gela. Anak-anak yang cerdas, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui tangga nada diatonis, yaitu diatonis mayor dan minor ya. Nah, sekarang kamu akan mempelajari tangga nada pentatonis. Nah, tangga nada pentatonis adalah jenis tangga nada yang hanya terdiri atas 5 nada ya, anak-anak yang cerdas. Berbeda dengan tangga nada diatonis. Jadi kalau tangga nada diatonis itu terdiri dari 7 nada, yaitu do, re, mi, fa, so, la, si. Nah, berdasarkan nadanya, ada tangga nada yang menggunakan pelok dan ada tangga nada yang menggunakan selendro. Urutan tangga nada pelok yaitu 1, 3, 4, 5, 7. Nah, sedangkan tangga nada selendro yaitu 1, 2, 3, 5, 6. Nah, berikut ini ada 2 lagu yang berasal dari Jawa ya, anak-anak yang cerdas. Jadi ada Suwe Ora Jamu dan Lir Ilir. Jadi lagu ini biasanya dinyanyikan dengan menggunakan alat musik gamelan ya, anak-anak yang cerdas. Jadi lagu ini ada yang menggunakan tangga nada pelok dan ada juga yang menggunakan selendro. Nah, anak-anak yang cerdas, apa yang kamu rasakan setelah menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu tersebut? Nada apa saja yang digunakan? Nah, anak-anak yang cerdas, jadi setelah kalian menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu, maka pastinya kalian akan merasakan bahagia. Kemudian nada yang digunakan yaitu nada pentatonis pelok. Nah, anak-anak yang cerdas, selanjutnya, apa yang kamu rasakan setelah menyanyikan lagu Lir Ilir tersebut? Nah, nada apa yang terdapat pada lagu Lir Ilir? Nah, anak-anak yang cerdas, jadi setelah kita menyanyikan lagu Lir Ilir, maka yang kita rasakan adalah sedih. Nah, sedangkan nada yang digunakan adalah pentatonis selendro.
Anak-anak yang cerdas, nyanyikan kembali lagu Lir Ilir dan Sue Ora Jamu. Kemudian, identifikasilah tangga nada masing-masing lagu tersebut. Nah, anak-anak yang cerdas, berikut ini Pak Ridwan akan mencoba mengidentifikasi lagu yang berjudul Lir Ilir dan Sue Ora Jamu. Jadi lagu yang pertama itu adalah Lir Ilir. Jadi judul lagunya itu adalah Lir Ilir. Dan jenis tangga nadanya itu adalah selendro. Nah, penjelasannya, pada lagu tersebut banyak digunakan nada-nada 1, 2, 3, 5, 6. Nah, selanjutnya lagu yang berjudul Sue Ora Jamu. Jadi judul lagunya itu adalah Sue Ora Jamu. Kemudian jenis tangga nadanya yaitu pelok. Kemudian penjelasannya, pada lagu tersebut banyak digunakan nada-nada 1, 3, 4, 5, 7. Anak-anak yang cerdas, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Ridwan jelaskan tadi bisa kalian pahami, dan mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa menambah ilmu pengetahuan kalian. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Pak Ridwan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.